Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah persembahan kami Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami. Supaya setiap persembahan kami yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua yang mengikuti acara ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan lawat mereka, sehingga semua apa yang kami berikan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh, kita mau dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau datang dengan setia, karena Tuhan lebih dahulu setia kepada kita. Dan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain daripada memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang setiap hari kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kepada siapa kami dapat berharap selain kepada-Mu Tuhan. Engkaulah pemegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa yang telah Engkau berikan pada kami. Kami hanya bisa memberikan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka telinga kami. Biarlah firman yang akan kami dengar itu boleh masuk, boleh menegur setiap kami, dan bisa mengubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Dan kami naikkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun hingga pagi ini kita belum bisa bertatap muka, tetapi tidak mengurangi kekhusukan jikalau kita sungguh-sungguh merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan sebagai lanjutan daripada pembicaraan kita minggu yang lalu, yaitu tentang undangan pesta, di mana
raja itu memberikan undangan kepada orang-orang yang menjadi koleganya atau menjadi orang yang istimewa. Namun mereka, sebagaimana dikatakan ayat ini, seolah-olah mereka itu kurang merespon apa yang diperbuat oleh raja. Dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan. Kalau minggu yang lalu kita membaca ayat 1-4, saat ini kita akan baca ayat 5-8. Saya beri judul penolakan dan sanksinya. Penolakan undangan dan sanksinya yang bagi yang menolak. Kita membaca di dalam ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 5-8, kita membaca di situ ternyata orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Undangan raja itu ternyata ditolaknya. Ya, kita melihat kalau kita ini diundang oleh seorang pejabat penting di desa ini, di kecamatan ini, lalu kita menolak. Wah, apa yang akan dilakukan oleh pejabat yang mengundang kita? Kita sudah dihormati, kita dihargai dengan diundang, tapi kita tidak mengindahkannya. Ayat itu saya katakan undangan raja itu ditolak dengan mereka tidak memenuhi undangannya. Kalau kita perhatikan ayat ini jelas menolak, tidak mengindahkannya. Tidak mengindahkannya. Ini gambaran bangsa Israel yang menolak tawaran keselamatan dari Allah dengan cara merendahkan atau menyepelekan nabi-nabi Tuhan yang diutus kepadanya. Bukan hanya nabi-nabi Tuhan yang disepelekan, bahkan Tuhan Yesus sebagai yang datang sebagai juru selamat mereka itu pun juga tidak diindahkannya, disepelekannya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu kita merenungkan hal ini. Ya, yang utama memang bangsa Israel yang diundang. Tetapi kita akan lihat apa akibat penolakan itu, apa akibatnya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, yang pertama-tama itu ayat 5 dan 6 itu saya katakan tadi tidak mengindahkannya. Artinya apa? Masa bodoh. Masa bodoh. Kita melihat orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Orang boleh tersinggung, orang boleh merasa disindir, tetapi kenyataan bahwa orang Kristen di zaman akhir ini tidak lagi mengindahkan undangan Tuhan. Kita melihat seberapa banyak saudara-saudara kita yang setiap hari Minggu ya lebih mementingkan urusannya sendiri daripada beribadah kepada Tuhan. Dan itu banyak sekali. Tidak peduli, apalagi kalau itu namanya bisnis menguntungkan. Wah, lebih gitu. Itu sebabnya kita melihat di sini saya katakan mereka itu hanya mengurus kebutuhannya sendiri, tidak peduli dengan undangan Tuhan. Ayat itu mengatakan orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, mereka pergi ke ladang, pergi ke sawah. Ya, pergi ke sawah. Ada yang hanya mengurus bisnisnya, usahanya. Ya. Inilah sikap sebagian orang di akhir zaman.
di mana kita hidup sekarang ini. Mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak ambil pusing dengan keselamatan jiwanya. Mereka hanya menjalani hidup setelah mati habis perkara. Itulah pikiran di dalam mereka. Mereka tidak peduli dengan keselamatan jiwanya. Aku hidup sekali di dunia, kalau tidak menggunakan kesempatan yang menguntungkan, aku akan rugi. Karena sebentar lagi mati, setelah itu habis perkara. Tidak, saudaraku, tidak begitu Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang percaya dan mengerti, namanya manusia punya roh Allah. Kalau dia mati harus memberi pertanggungan jawab. Bukan habis perkara, bukan. Harus memberi pertanggungan jawab. Ya. Saya katakan bahwa orang yang tidak ambil peduli, tidak ambil pusing dengan keselamatan jiwanya, itu adalah orang bodoh. Saya katakan sekali lagi, bodoh kalau tidak peduli dengan keselamatan jiwanya. Tidak tahu, orang seperti ini tidak tahu bahwa ada pertanggungjawaban yang harus dihadapinya di balik kematian. Itu sebabnya Bapak Ibu, penting buat kita itu mengerti. Kalau sudah waktunya ibadah, jangan coba-coba seolah-olah kita tidak mengerti kalau jamnya itu jam ibadah. Seolah-olah kita itu tidak mengerti bahwa waktunya Tuhan sudah singkat. Seolah-olah kita menganggap hari ini aku tidak hadir, masih ada minggu depan. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, pandemi ini bukan main-main. Pandemi ini satu peringatan buat kita. Kita melihat tetangga kita, tetangga desa kita, tiap hari ada yang mati. Sedangkan kita mungkin menganggap, aku masih muda, tidak akan mati. Tetapi sebenarnya saudara tahu, kita sedang mengantri. Kapan waktunya kita akan masuk pintu itu? Kita sedang mengantri. Ya, tidak tahu urutan keberapa kita mengantrinya. Tetapi yang pasti kita akan sampai pada tujuan akhir kita. Sebab itu kalau kita masa bodoh terhadap undangan Tuhan, masa bodoh terhadap hari-hari Tuhan, sadari esok, lusa, atau kapan pasti kita akan mati. Lalu kalau kita mati, apa yang kita akan bawa di hadapan Tuhan? Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan Yesus? Kita sudah diperingatkan melalui renungan demi renungan tiap-tiap minggu, bahkan tiap-tiap hari. Tetapi kita tetap saja masa bodoh. Itu adalah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat 6 berkata, dan yang lain menangkap hamba-hambanya, ya, menangkap hamba-hambanya dan menyiksanya dan membunuhnya. Ya. Mereka menjadi orang jahat. Mereka menjadi orang jahat. Ya. Dan mereka, kalau kita perhatikan, luar biasa. Jadi pembunuh. Mungkin kita tidak membunuh manusia secara fisik, tetapi apa yang kita perbuat itu mematikan, ya, mematikan orang lain. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti menjadi orang percaya yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita seringkali berseru-seru minta diberkati Tuhan? Kalau kita sakit berseru-seru minta Tuhan sembuhkan saya. Kalau kita lapar kita teriak-teriak Tuhan memberkati saya. Tetapi pada saat kita sedang sehat semuanya ada, kita melupakan Tuhan. Itu sebabnya penting buat kita sadar agar kita tidak disebut orang bodoh. Yang kedua saya katakan, apa bentuk penolakannya? Selain masa bodoh, sibuk. Ini kalau dikatakan semua orang sibuk. Seringkali orang Kristen kalau bicara, kenapa tidak hadir dalam ibadah? Oh,
ini ada perlu inilah, ada lagi kerja inilah, di sawah beginilah, di ladang beginilah. Itu sibuk. Ya, itu jelas ayat tadi. Tidak mengindahkannya. Yang diundang itu ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Ya, pergi ke ladang, urusan usaha dan sebagainya. Kita lihat. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Tetapi aplikasinya kepada kita pada pagi hari ini. Kita melihat banyak orang Kristen yang banyak orang Kristen ya yang terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Terlalu sibuk untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Sibuk untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Saya yakin hal ini mungkin menyinggung saudara, tetapi saya kagak peduli saudara tersinggung, itu artinya saudara masih hidup. Kalau saudara sudah tidak bisa disinggung lagi, itu artinya saudara bukan lagi hidup. Kalau tersinggung, itu artinya masih hidup. Ya. Sebab orang-orang seperti ini hanya memikirkan takut rugi, takut kehilangan materi. Kalau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh akan kehilangan. Ya. Kalau boleh saya singgung sedikit, mungkin ini menyakitkan memang. Banyak orang Kristen takut rugi di dalam mengiring Tuhan. Wah, di gereja itu ada persembahan ini, persembahan itu, dana ini, dana itu, yuran ini, yuran itu, terlalu banyak duit. Itu sebabnya saya males ke gereja. Nah ini, banyak orang ingin untung untuk dirinya sendiri, tapi tidak peduli dengan jiwanya nanti kalau dia sudah mati. Itu sebabnya mereka orang-orang semacam inilah yang banyak alasan untuk tidak memenuhi undangan Tuhan. Sibuklah ke ladangnya sedang menguning lah. Apa itu ladang sedang menguning? Ladang sedang menguning itu musimnya panen. Kita melihat ada musim tanam, musim panen, musim tanam, lalu musim apalagi itu, menyiang itu, matun ya. Nah, dan sebagainya. Ini alasan pokok, sibuk, ladangku butuh. Tetapi ingatlah saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya itu, saya masih banyak melihat tidak punya ladang pun, tidak ada hal kerja di ladang pun, tidak peduli dengan undangan Tuhan. Sebab itu, mengikut Yesus kalau takut rugi, saudara akan rugi yang sebenarnya. Rugi yang sebenarnya. Mengapa? Saudara akan berpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, itu sebabnya supaya saudara tidak binasa kekal selamanya. Mari kita sedikit rugi selama kita masih hidup ini, tetapi kita untung bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan. Jadi kalau kita hidup peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau mati kita akan untung. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang mulia dan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, orang yang beralasan hanya sibuk, orang seperti ini hanya sayang kepada harta daripada keselamatan jiwanya. Ya, seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 36, dikatakan Injil Markus 8 ayat 36, ya. Kalau saya baca sebagai berikut. Injil Markus 8 ayat 36. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa artinya seluruh dunia ini kalau kita kehilangan nyawa? Artinya kita mati di dunia juga mati di dalam neraka. Ya, hanya bedanya mati di dunia kita diapa-apakan tidak terasa. Tetapi pada saat kita di neraka, kita akan merasakan. Penderitaannya kita akan rasakan. Kalau kita hanya mati di dunia ini, dikubur, diinjek-injek oleh yang mengubur, tidak mengerti. Kita tidak terasa apa-apa. Tetapi di dalam neraka itu akan terasa. Sebab itu penolakan itu berbentuk masa bodoh. Jadi masa bodoh, cuek, acuh tak acuh, ya masa bodoh terhadap pekerjaan Tuhan lah. Ya, masa bodoh terhadap panggilan Tuhan itu artinya orang yang menolak. Orang yang menolak. Ya. Kita lihat anak-anak kita, bagaimana? Anak-anak kita itu membuktikan itu adalah cermin kehidupan kita. Anak kita tidak lagi ibadah, anak kita meninggalkan Tuhan, anak kita sudah tidak lagi cinta Tuhan, tidak menjadi orang percaya. Itu cermin kita, itu adalah bukti kehidupan kita yang sebenarnya sebagai orang tua. Masa bodoh. Nah kalau kita masa bodoh, anak kita juga masa bodoh. Kita alasan sibuk, anak kita juga punya alasan kalau disuruh ibadah, sibuk bu, sibuk mak, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita melihat ayat tadi dikatakan membunuh, menangkap hamba-hambanya. Penolakan mereka itu berujung kepada kebencian, menyiksa hamba-hambanya. Ini yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menyiksa nabi-nabi Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sampai kepada rasul-rasulnya. Ya, nabi-nabi Tuhan ditangkap, dibunuh tanpa sebab hanya karena mereka mengajak untuk mereka kembali kepada jalan Allah. Nabi-nabi tidak berkuasa lagi membawa mereka, Tuhan Yesus diturun. Bahkan Tuhan Yesus pun ditolak sampai harus disalibkan. Bukan hanya itu, setelah Tuhan Yesus juga berlanjut kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul Tuhan Yesus juga mengalami seperti itu. Ya, itu sebabnya saudaraku, ini yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin kita tidak menyiksa seperti orang bangsa Israel saat itu. Tetapi kalau kita dipenuhi kebencian, itu sama dengan orang Israel. Perhatikan, saudara, Bapak Ibu. Kalau saudara, saya tanya, saudara tahu apa bedanya lalat dengan lebah? Lalat dengan lebah, apa itu lebah? Tawon. Ya. Apa bedanya? Mungkin saudara anggap sama, tidak sama menurut saya. Lalat, lebah, kita perhatikan, lebah itu sekalipun kalau saudara pegang itu bisa menyengat, lalu sakit rasanya. Tetapi lebah itu bisa menghasilkan. Lebah itu punya madu. Di mana ada bunga dia cari, dia membuat penyerbukan bunga yang dihinggapi oleh lebah lalu menjadi buah. Dan Bapak Ibu merasakan buah-buah itu semua kerja lebah. Ya, itu sebabnya saya katakan itu kerja lebah. Tapi perhatikan lalat. Apa yang diperbuat oleh lalat? Mungkin kalau kita pegang dia tidak gigit, dia tidak menyengat. Tetapi perhatikan apa yang diperbuat oleh lalat. Dimanapun dia hinggap, di situ ada bakteri yang ditinggal. Dimanapun lalat itu hinggap, di situ meninggalkan bakteri dan ujungnya menjadi ulat. Itu sebabnya ada sebutan lalat buah. Nah, sekarang kita sudah tahu bedanya lalat dan lebah. Lebih dalam, mungkin ini menyinggung perasaan saudara. Saudara punya mata lalat atau punya mata lebah? Mata lalat itu yang dilihat itu kebusukan. Perhatikan, lalat itu kalau ada wangi-wangian dia tidak hinggap. Tapi lihat aja di sampah.
di sampah, di tempat sampah, tempat penimbunan sampah. Yang banyak itu lalat atau lebah. Lalat. Nah, orang Kristen jangan punya mata lalat. Melihat kesalahan orang seumur hidup. Iya, coba kamu menjadi saksi lah, wong kae bae dadi wong Kristen, wong itu aja jadi orang Kristen ndak bisa jadi saksi. Nah, itu yang dilihat mata lalat. Karena itu jadi orang Kristen jangan hanya menjadi mata lalat. Ini menyakitkan saya berbicara, tetapi saya melihat banyak orang Kristen dipenuhi dengan kebencian seperti ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 itu. Membunuh, menyiksa, menangkap hamba-hambanya. Dipenuhi kebencian. Ini lalat, mata lalat. Beda dengan mata lebah. Mata lebah itu tidak peduli. Itu yang namanya bunga itu ada madunya atau tidak. Madunya banyak atau tidak. Bunga itu ada madunya atau tidak. Lalat selalu nempel di sana. Perhatikan, ada buah yang beracun. Dengan adanya lalat, ada lebah ada buah yang beracun. Bunganya kan beracun juga. Tapi di situ lebah itu masuk. Begitu lebah itu masuk, dia mengadakan penyerbukan dari bunga lalu jadi buah. Padahal buahnya beracun. Tapi lebah tidak peduli. Mangga, apel, itu juga begitu, berbunga, lebah itu nempel. Lalu menjadi buah. Lalat, gak bisa, lalat itu yang dilihat itu hanya sampah. Karena itu orang Kristen kalau hanya melihat kesalahan orang, itu nggak bedanya dengan lalat. Yang dilihat hanya kesalahan orang banyak, sampah yang dilihat lalat. Beda dengan lebah. Kakak peduli orang itu bunga itu menguntungkan atau tidak bagi manusia. Lebah tetap aja ada di sana. Karena itu saudara, doa Bapak kami itu betul-betul membuat kita itu mengerti. Ya, mengampuni orang yang bersalah itu akan membuat kita diampuni oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu sebenarnya saya katakan bahwa zaman sekarang ini masih ada orang atau golongan yang bersikap seperti ini. Benci kepada Kristus, benci kepada pengikut Kristus, benci kepada kekristenan. Bukan hanya tidak mau menerima Kristus, tapi malah membenci dan menganiaya orang-orang Kristen. Nah, bagaimana dengan orang Kristen sendiri? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mungkin ini kata-kata saya menyakitkan, tetapi kalau kita tidak mengubah pandangan kita, kalau kita hanya melihat kesalahan orang, ya maka hal ini pantas saya katakan. Tapi abaikan kata-kata saya kalau saudara memiliki sikap yang peduli terhadap orang lain, peduli terhadap kekurangan orang lain, mengampuni orang lain, tidak melihat kesalahan orang lain. Karena apa? Kalau kita hanya melihat salah orang lain, kalau orang lain melihat salah kita bisa terima enggak? Enggak terima. Kita disalahkan enggak bisa. Tapi mudah kita menyalahkan orang. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Melalui renungan pada pagi hari ini, kita mau belajar supaya kita benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat adalah akibat, ya, sanksinya. Ayat 7 dan 8. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Hukuman bagi orang yang menolak. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, raja yang mengadakan pesta itu murka, lalu menyuruh pasukannya sana
untuk membunuh orang-orang jahat itu dan membakar kota mereka. Jadi, boleh saya katakan, raja itu marah sehingga mengutus prajurit-prajuritnya, pasukannya untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka tidak boleh lagi menghadiri pesta yang diundangkan oleh raja. Nah, inilah gambaran murka Allah kepada orang-orang berdosa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang berkepala batu. Murka Allah ini telah menimpa bangsa Israel pada tahun 70 Masehi yang mengakibatkan bangsa Israel itu diaspora, artinya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Negeri mereka diporak-porandakan oleh bangsa Roma. Itu sebabnya sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 8. Ya, Roma pasal 1 ayat 8. Di sana ditulis sebagai berikut. Roma pasal 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur. Ayat 18. Bukan ayat 8, ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah, ya, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan, kelaliman, ya, orang fasik, orang lalim menindas kebenaran. Itu sebabnya Allah murka. Allah itu bisa murka. Ini benar-benar terjadi, ya, selama masih ada orang yang keras kepala, tegar tengkuk di bumi ini. Bapak Ibu, satu hal yang pasti kita perhatikan, Allah itu penuh kasih dan anugerah. Tetapi kalau anugerahnya itu dilecehkan, apalagi dengan sikap yang bermusuhan, dengan sikap kebencian, maka demi kebaikan manusia-manusia lainnya, Allah akan bertindak pula dengan keras, menghukum orang-orang yang keras kepala. Kita bisa berada di bawah perlindungan kasih-Nya atau di bawah ancaman murkanya. Suka atau tidak, kita tidak bisa lepas dari hadirat-Nya. Ya, kita bisa berada di perlindungannya atau di bawah ancaman murkanya. Kalau kita memenuhi undangannya dan kita bersikap mengasihi, merespon apa yang dikatakan oleh firman-Nya, maka kita dinaungi. Tapi kalau kita tegar tengkuk, kita keras kepala, itu artinya kita sedang berada di bawah ancaman murka. Suka atau tidak, itu pasti akan terjadi. Ya. Dan tak seorang pun bisa lepas dari hadirat Tuhan. Artinya tak seorang pun bisa sembunyi dari jangkauan mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jika kita taat, kita akan menuju ke surga, tempat di mana Allah berada. Dan tetapi jika kita suka berontak, tentu saja sebaliknya, bukan menuju ke surga, tetapi kita akan meluncur ke neraka, di mana ada murka Allah di sana. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan hidup dalam murkanya atau hidup dalam cintanya? Mana yang kita pilih? Yang menentukan itu bukan orang lain. Kita hidup dalam murkanya atau kita hidup dalam cintanya, kita sendiri yang menentukan. Kalau kita menyadari kekurangan kita menyadari dosa kita, maka kita akan kita akan hidup dalam cintanya. Tapi kalau kita tetap tegar tengkuk, tetap keras hati, tidak mau bertobat dan menurut kemauan kita sendiri tanpa menurut firman Tuhan, nah kita akhirnya sudah menentukan nasib kita sendiri di masa yang akan datang. Kalau saat ini kita taat akan firman-Nya, kita menentukan nasib kita nanti di masa yang akan datang. Tapi kalau kita tetap keras kepala dan tegar tengkuk, itu artinya kita juga menetapkan nasib kita, menentukan nasib kita, memilih nasib kita untuk di masa yang akan datang.
Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai 31 kita baca sebagai ayat yang terakhir pembicaraan kita pada saat hari ini. Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai 31. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dari yang menghina dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Menolak kemurahan Allah yang menyelamatkan, apalagi dengan sikap keras kepala, bukan berarti tanpa akibat. Ada akibat. Ayat 31, ngeri. Akibatnya ngeri. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar. Kalau kita terima undangannya, kita akan masuk pesta. Ya, kalau kita menolak undangannya, masa bodoh terhadap undangannya, alasan sibuk dan dipenuhi dengan kebencian melihat kesalahan orang lain yang berlebihan, akibatnya adalah hukuman. Sangat ngeri kalau hukuman itu terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar lagi akan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami merespon undangan Tuhan. Jangan Kau biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang bersikap masih bodoh dengan alasan sibuk dan dipenuhi kebencian dengan melihat kesalahan orang lain tanpa bisa mengampuni. Ampuni kami Tuhan, supaya kengerian tidak menimpa kami seperti tulis dalam firman-Mu. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Engkau peduli dengan kebutuhan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Engkau memperdengarkan kembali firman-Mu kepada kami, untuk kami mengerti lebih jauh bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa. Oleh karena bangsa itu menolak Engkau, maka Engkau mencari kami orang-orang jahat, orang-orang yang tidak layak, sehingga kami beroleh keselamatan seperti yang kami butuhkan, yang kami rindukan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena keistimewaan kami, tetapi semua karena anugerah-Mu semata. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan para wakilnya, para kabinetnya. Demikian juga kami berdoa untuk para gubernur di 34 provinsi, para bupati di 34 provinsi, para camat di 34 provinsi, kepala desa di 34 provinsi, di Sari, Sabang, sampai Merauke. Tuhan akan menolong kepada mereka. Mereka adalah kepanjangan tangan daripada presiden. Mereka adalah kepanjangan tangan dalam pemerintah yang ada. Karena itu biarlah kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negeri kami ini, mereka menjadi pelaku-pelaku di mana mereka berada, bahkan sampai di tempat kami di lingkungan RW, RT. Terima kasih Bapak, para aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keutuhan negeri kami, bahkan yang berada di garis depan untuk menjaga keamanan negeri kami. Tuhan akan tolong, beri kepada mereka kemampuan, beri kepada mereka kesabaran, kelemah lembutan, kebijaksanaan, bahkan ketahanan untuk mereka bisa menjalankan tugas negara. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa untuk para medis, para dokter yang menangani memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan varian-varian barunya. Tuhan akan tolong kepada mereka, berikan kepada mereka roh atau jiwa pengabdian yang tinggi, dedikasi yang tinggi, sehingga apa yang dikerjakan mereka tidak membuat mereka menggerutu, tidak membuat mereka bosan. Dan seringkali kami banyak mendengarkan orang-orang yang sudah merasa bosan dengan penanganan ini. Kiranya Tuhan akan tolong supaya para medis dan para dokter tidak mendengarkan mereka, tetapi mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa buat segenap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berbakti bersama dengan kami, yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Marilah Tuhan akan jamah mereka, jadikan mereka orang-orang percaya yang diubahkan, sehingga mereka tidak memiliki mata lalat, tetapi mereka memiliki mata lebah, yang sekalipun orang jelek sedikit sekalipun, mereka tetap melihat itu adalah orang yang berarti bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Engkau akan menyertai kami hari ini, pagi ini, sampai Engkau datang kembali menyempurnakan kami. Ajar kepada kami untuk memiliki hati daging, hati yang mudah dibentuk, tidak lagi menjadi orang yang berkeras hati, membuat kami keras kepala, sehingga tidak mengindahkan apa yang dikatakan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dengar doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat kami seperti di sorga. Berkatilah kebutuhan kami hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberkati engkau, melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Bapa, berkat dari Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin.